RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, kembali bersama RRI Toli-Toli, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Di pagi hari ini, edisi hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, kita semua bangsa Indonesia hari ini memperingati sejarah yang sangat penting bagi perjalanan bangsa Indonesia. Di mana hari ini kita memperingati peringatan Hari Sumpah Pemuda. Dan pendengar, di peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-93 tahun, di mana mengangkat tema Bersatu, Bangkit, dan Tumbuh, kita akan berbincang dan berdialog bersama beberapa narasumber. Bagaimana sebenarnya pemuda di masa saat ini terus bersatu, terus bangkit, dan tumbuh dalam menjawab berbagai tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Baik, pagi hari ini via Zoom telah bergabung bersama kami. Yang pertama saya perkenalkan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Buol, Pak Dr. Tonang Malongi. Selamat pagi Pak Tonang. Ya, selamat pagi Pak Don. Salam sehat semua. Salam sehat, salam Sumpah Pemuda. Salam Sumpah Pemuda. Oke, ya. Dan yang berikutnya Mbak Widya Ponulele selaku Ketua DPD KNPI Provinsi Sulawesi Tengah. Selamat pagi Mbak Widya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semangat selalu dengan hari ini karena harinya pemuda katanya. Oke. Sumpah Baik. saya masih muda. Masih muda ya. Iya, walaupun kita sudah tetap harus berjiwa semangat pemuda. Dan berikutnya Surahmanto Sukirman selaku tokoh pemuda. Selamat pagi Bang Surahmanto. Halo? Ya, suaranya belum kami dengar ini. Selamat pagi. Selamat Assalamualaikum pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Mbak. Bung Sardono. Ya, dan kami masih menantikan hubungan dengan anggota DPRD Kabupaten Toli-Toli dari Komisi C, Pak Muhammad Mubarak yang juga akan bergabung bersama kami di Dialog Lintas Pagi, edisi spesial di peringatan Hari Sumpah Pemuda, di mana topik yang kami angkat yaitu Pemuda Bersatu, Bangkit dan Tumbuh menjawab tantangan zaman. Dan kami informasikan untuk nomor interaktif yang Anda bisa hubungi di 0853 4383 1230. Baik, untuk mengawali perbincangan kita, Pemuda Bersatu, Bangkit dan Tumbuh menjawab tantangan zaman. Saya mungkin ke tokoh pemuda dulu, Bung Surahmanto. Bung Surahmanto selaku tokoh pemuda, 93 tahun peringatan Sumpah Pemuda. Apa yang bisa menjadi catatan dan refleksi bagi Bung Surahmanto sendiri selaku pemuda yang tumbuh dan berkembang di era milenial saat ini? Baik, terima kasih Bung Tono. Jadi kembali merefleksi Hari Sumpah Pemuda untuk ke 93 tahunnya, sebenarnya kita tidak pernah lepas dari bagaimana pergerakan pemuda, yang dimana sebenarnya itu dimulai pada tahun 1908, yaitu peristiwa berdirinya Budi Utomo, dan masuk sampai ke sejarah 1928 yang hari ini kita sedang rayakan. Dan perlu kita ketahui bahwa hal-hal makna yang perlu untuk diambil dari Sumpah Pemuda itu yang terutama adalah persatuan, di mana pada saat Kongres kedua Pemuda pada saat itu, Kongres Pemuda kedua pada saat 1928 kala itu terjadi sebuah konsensus di mana para pemuda harus menyatukan satu bahasa, satu bangsa, dan satu nusa. Nah, ini yang harus kita jawab. Tantangan hari ini diantaranya yang perlu untuk kita pecahkan yaitu persatuan dan kesatuan. Salah satunya di antara tantangan-tantangan lain, di mana hari ini terlepasnya teknologi yang cukup media-media hari ini memberikan banyak informasi-informasi yang mudah melahirkan informasi-informasi yang tidak benar maupun informasi yang biasa kita sebut hoax. Nah, perpecahan-perpecahan ini menjadi tantangan
untuk pemuda kali ini, kalau kita mengambil tema pada perayaan 93 tahun Pemuda Bersatu, Bangkit dan Tumbuh. Untuk persatuannya, kita harus kembalikan bahwa tahun 1928 itu kita harus finalkan bahwa persatuan kepemudaan itu sudah selesai. Ya. Sudah selesai sampai dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Nah, ke depan ini menjadi persoalan dari tema yang kita ambil. Kita bangkit dari mana dan akan tumbuh kemana? Bagaimana menjawab tantangan zaman? Nah, saya melihat bahwa tantangan hari ini yang perlu dilihat pertama itu bonus demografi. Karena kita akan berangkat dari tantangan dulu. Bonus demografi yang kita akan kemana? Kalau kita melihat akhir-akhir ini, negara kita itu sering membahas tentang generasi emas bangsa Indonesia di tahun 2045. Nah, ini menjadi suatu persoalan. Karena kalau saya melihat bahwa tujuan kita kemana, saya tidak pernah jauh untuk mengambil tujuan kita, karena kita harus kembali ke tujuan negara kita. Yeah. Tujuan negara kita adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oke, Nah, baik. kita akan menuju ke sana. Oke, baik. Sebelum lanjut, Suramanto, saya ke Pak Tonang dulu. Selaku Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Bol, ini juga merupakan dinas yang memiliki peran yang penting bagaimana dalam membina dan membimbing para pemuda-pemuda untuk menjadi pemuda yang tangguh dan berkualitas dalam rangka menjawab berbagai tantangan zaman yang saat ini semakin kompleks. Nah, Pak Tonak, 93 tahun peringatan Sumpah Pemuda. Selaku Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Bol, selama ini apa yang sudah dilakukan oleh Bapak untuk terus bagaimana menumbuhkan jiwa dan semangat, karena semangat persatuan di 93 tahun ini juga masih menjadi tantangan yang harus terus dijaga dan dipertahankan, Pak Tonang. Ya, baik. Terima kasih Pak Don. Luar biasa tema kita pada pagi hari ini dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda, hari kita semua orang muda. Ya. Jadi begini Pak Don, sebelum kita berangkat terkait dengan apa yang sudah dilakukan, kita coba definisikan dulu siapa itu pemuda, supaya kemudian kita tahu untuk apa mereka kemudian hari ini, esok, dan untuk selamanya. Nah, kita tahu bahwa pemuda itu adalah individu yang bisa dilihat secara fisik sedang mengalami perkembangan, dan secara psikis sedang mengalami perkembangan emosional. Sehingga pemuda merupakan sumber daya manusia pembangunan baik saat ini maupun di masa akan datang sebagai calon generasi penerus bangsa ini. Nah, maka oleh karena itu, ketika kehadiran negara dalam hal pembinaan kepemudaan ini sudah jelas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan, di mana bahwa tujuan pembangunan kepemudaan itu adalah untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kopolopora, dan kebangsaan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pancasila tentunya. Nah, berangkat dari ini, maka kami dari Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata selaku dinas teknis yang secara struktur hierarki, kita di kementerian ada Kementerian Pemuda Olahraga. Di provinsi kita punya Dinas Pemuda Olahraga, begitu juga di kabupaten. Nah, dalam rangka terkait dengan tugas dan fungsi ini, kami adalah organisasi teknis yang di mana salah satu yang kemudian menjadi tanggung jawab pembinaan kami secara struktur itu diatur berdasarkan undang-undang tadi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 adalah organisasi kepemudaan yang terhimpun di dalam KNPI. Nah, KNPI itu adalah lembaga
yang menghimpun pembinaan seluruh organisasi sosial kepemudaan, baik di tingkat RT sampai ke jenjang tingkat yang lebih tinggi. Nah, maka oleh karena itu, dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-93 ini, ada beberapa catatan-catatan. Kalau mau ditanya untuk tugas dan fungsi dinas secara teknis, ada program-program dan kegiatan untuk bisa kita lakukan dalam rangka pembinaan itu. Tetapi ada hal yang kemudian mungkin bisa jadi otokritik kita pada kesempatan pagi hari ini adalah bahwa memang semangat reformasi dan semangat demokratisasi yang kemudian di kita di Indonesia sejak reformasi bergulir dari tahun 1999, ini ada sesuatu yang menurut bahasa saya kayaknya kebablasan. Kenapa saya bilang kebablasan? Karena semangat demokrasi dan semangat reformasi yang kemudian tidak mengejawantahkan semangat persatuan. Ya, katakanlah, sebutlah misalnya, karena kemudian kondisi organisasi sosial kepemudaan kita hari ini, misalnya KNPI, sampai hari kemudian tidak bisa terselesaikan karena ada dualisme kepemimpinan. Kemudian program-program dari pusat sampai dengan ke daerah dilakukan. Begitu juga dengan organisasi sosial pemuda. Nah, maka oleh karena itu, mudah-mudahan refleksi semangat memperingati hari ulang tahun Sumpah Pemuda kita yang ke-93 ini, coba kita introspeksi diri dulu lah. Yang namanya demokratisasi dan reformasi, semua orang punya hak dipilih dan memilih, tapi ketika berangkat untuk kepentingan organisasi, di mana organisasi itu adalah sekumpulan orang-orang yang bersepakat untuk mencapai tujuan, maka kesampingkan seluruh kepentingan individu. Karena apa? Ketika bicara tentang organisasi kepemudaan yang kemudian terjadi dualisme kepemimpinan, atau kemudian organisasi yang sampai hari ini kadang-kadang juga tidak diperhatikan secara struktur kelembagaan dan masa jabatannya, akhirnya apa? Begitu menyusun program kegiatan yang dikoordinasikan dengan tugas dan fungsi kami di pemerintahan, ini tidak bisa kita lakukan. Karena terkait dengan perencanaan, penyusunan program-program, menindaklanjuti hasil-hasil Ramdes, katakanlah seperti itu, tapi kemudian sampai ke tingkat daerah itu tidak bisa kita lakukan. Karena itu tadi. Mungkin begitu Pak untuk sementara Pak Don. Baik. Ya, saya ke Mbak Widya Ponulele selaku Ketua DPD KNPI Provinsi Sulawesi Tengah. Ini juga tentunya memiliki peran yang sangat penting bagaimana membina pemuda-pemudi yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Baik Mbak Widya, memperingati Sumpah Pemuda dengan topik kita Pemuda Bersatu Bangkit dan Tumbuh Menjawab Tantangan Zaman. Tapi tadi ada satu hal yang sangat menarik dari Pak Tonang sendiri, ada autokritik tadi bahwa bagaimana juga KNPI ini bisa terus tumbuh dan bangkit. Nah, bagaimana juga Mbak Widya mungkin menanggapi apa yang coba menjadi masukan dan mungkin kritik yang sifatnya membangun dari Pak Tonang selaku Kadis Pemuda, Olahraga dan Pariwisata ini. Silakan Mbak Widya. Baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih dulu ke RRI yang paling menunjukkan menunjukkan kepeduliannya terhadap pergerakan pemuda, karena satu-satunya radio yang di daerah dan melakukan dialog secara intens terkait kepemudaan memang RRI Toli-Toli. Oke, terima kasih. Kemudian, baik, menanggapi yang disampaikan tadi, saya mencoba kembali ke awalnya saya akan mencoba kembali ke tema kita hari ini, bahwa memang momentum Sumpah Pemuda harusnya dijadikan sebagai sebuah momentum untuk mengembalikan eksistensi pemuda, di mana memang kondisi pemuda saat ini ya bisa dibilang saya sepakat dengan saudara saya, Bung Surahmanto Sukirman, bahwa ya memang ada perubahan kondisi pemuda saat di zaman waktu kita mulai masuk ke dalam merebut kemerdekaan dengan saat ini. Perjuangan kita sudah di rel yang berbeda dan tantangannya tentu saja berbeda. Ada banyak di pemuda, eksternal maupun internal. Nah, sebenarnya memang saya juga sepakat dengan Bang Suramanto tadi bahwa kita sedang menyongsong bonus demografi, sehingga memang bisa terbayang kondisi pemuda pada saat bagaimana kualitasnya dengan jumlah yang sebanyak ini seharusnya menjadi sebuah sumber daya yang baik buat sebuah daerah, baik daerah kita ya di Sulawesi Tengah maupun di negara. Bagaimana pada saat kualitasnya memang saat ini sangat menurun, gitu. Konsep-konsep berpikir kepemudaan juga sudah bergeser. Nah, inilah kenapa penting perlu adanya sebuah revitalisasi dalam membentuk konsep
karakter pemuda maupun konsep pergerakan-pergerakan pemuda. Nah, saya berterima kasih juga kepada orang tua kami ya. Saya menganggap seluruh Kadispora di seluruh daerah itu orang tua kami karena disitulah tempat kami berkumpul. Nah, memang itu adalah sebuah autokritik yang baik, Pak. Memang kita tidak bisa menutup mata bahwa adanya dualisme di pusat. Jadi sedikit saya sampaikan bahwa dualisme ini memang terjadi secara terstruktur dari pusat sampai ke daerah. Tetapi di daerah sendiri kami mencoba untuk tidak terpengaruh dengan adanya hal tersebut, di mana memang sebenarnya di pusat saat ini juga sudah ada konsep penyatuan yang dilakukan oleh 3 KNPI yang berseteru. Kalau kita melihat kepada legal standing, ya memang ada KNPI yang memegang memegang SK Kemenkumham dan ada yang tidak. Saya mencoba untuk tidak melihat terhadap hal tersebut. Kami mencoba untuk tetap pada perkembangan bahwa saat ini ada kesepakatan di 3 KNPI akan bersatu di bawah arahan dari Menteri Pemuda dan Olahraga. Dan memang nantinya kami akan, insya Allah di bulan November itu ada rapat pimpinan secara nasional dan kemudian akan dilakukan penyatuan sampai ke daerah dan provinsi. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwa memang hal ini memang jadi kendala, Pak. Terus terang ini menjadi kendala bagi kami di daerah. Konflik yang terjadi di pusat sampai saat ini menjadi sebuah kendala bagi kami dan memang berpengaruh terhadap program-program yang coba untuk dilakukan oleh KNPI. Tetapi yang terjadi saat ini adalah sebulan kemarin kami dan teman-teman KNPI yang lain juga sudah berkumpul di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi dan kami mulai melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa adanya dualisme di daerah itu tidak boleh mempengaruhi kinerja dari program-program pemerintah yang tujuannya untuk membangun pemuda sendiri. Maka kami pun insya Allah pada saat nantinya ada penyatuan di daerah juga insya Allah harapannya tidak akan ada lagi KNPI yang terpecah belah. Harapannya juga bisa sekaligus menyatukan pemuda. Sehingga memang nanti ya ini juga jadi sebuah introspeksi sih. Sebenarnya kita harus bisa menjadikan tantangan yang ada sebagai introspeksi pada pemuda sendiri. Makasih. Kita sambil dialog lagi. Pasti akan berkembang ini. Saya sudah diajak Oke, artinya dialog. bahwa Mbak Widya terkait momentum Sumpah Pemuda di 2021 ini juga diharapkan bisa menjadi momentum bagi KNPI untuk kembali bersatu. Karena memang semangat Sumpah Pemuda yang digaungkan oleh para pendahulu kita adalah semangat persatuan dan semangat persatuan itu tidak akan pernah berhenti untuk terus disemangatkan karena memang semangat persatuan dan kesatuan menjadi suatu tantangan bagi bangsa untuk terus maju dan berkembang. Bagaimana tanggapan sedikit untuk momentum terkait hal itu? Ya memang harapannya seperti itu, Kak. Kami sendiri di provinsi saat ini selain menunggu proses penyatuan pemuda, coba untuk berkolaborasi dengan kelompok-kelompok pemuda yang lain, elemen-elemen pemuda yang lain gitu. Meskipun ya kita tahu bahwa KNPI wadah berhimpun, di dalamnya ada begitu banyak OKP, ada HMI, teman-teman Cipayung Plus, GMNI, kemudian GMKI, GAMKI, dan lain-lain. Muhammadiyah juga ada, teman-teman IMM, PMII. Tapi selain dari teman-teman yang ada di bawah, berhimpun di bawah KNPI, kami juga mencoba untuk berkolaborasi dengan teman-teman dari organ-organ yang lain. Nah, ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk selain menjadikan momentum, jadi kami mencoba membangun kondisi bahwa bersatu bukan hanya di momentum Sumpah Pemuda, hanya kebetulan saja bahwa Sumpah Pemuda ini adalah sebuah momentum besar yang menyatukan seluruh pemuda di Indonesia saat itu, pada saat zaman perjuangan. Tapi yang kami lakukan adalah membawa semangat Sumpah Pemuda ke dalam kondisi di luar momentum hari ini gitu. Jadi kami berkolaborasi dengan banyak teman-teman Karang Taruna, kemudian teman-teman komunitas-komunitas pemuda yang lain pun kami sedang mencoba untuk menginisiasi agar ada sebuah gerakan yang sifatnya melibatkan banyak pemuda dan memberikan manfaat untuk masyarakat. Tidak perlu berkumpul secara masif, tapi manfaatnya bisa dirasakan oleh orang banyak. Seperti itu.
Baik, pendengar di manapun Anda berada, Anda yang berada di Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Buol, dan Kabupaten Parigi Motong, kita masih di dialog lintas pagi dengan topik Pemuda Bersatu, Bangkit dan Tumbuh Menjawab Tantangan Zaman. Kembali kami sampaikan di 0852 4248 6001. Silakan untuk Anda pendengar, baik untuk Anda yang masih muda maupun sudah usia tua, tapi tentunya semangatnya tetap semangat pemuda seperti Pak Tonang sampaikan tadi. Baik, sambil menantikan atensi Anda di 0852 4248 6001. Saya kembali ke Bung Suratmanto selaku tokoh pemuda. Baik, Bung Suratmanto, selaku pemuda, kira-kira apa yang bisa menjadi masukan Anda bagi Mbak Widya yang selaku Ketua DPD KNPI maupun Pak Tonang selaku Kadis Pemuda, supaya bagaimana pemuda seperti Anda juga tetap bisa terwadahi, karena untuk mengembangkan potensi pasti juga membutuhkan adanya campur tangan dan intervensi baik dari pemerintah maupun dari KNPI. Silakan. Baik, terima kasih Bung Sardono. Jadi sebenarnya pemuda itu memiliki ciri optimisme. Pemuda itu memiliki ciri kreativitas, dan memang pemuda itu harus mampu berinovasi. Nah, melihat era hari ini, dunia digital begitu berkembang pesat. Tentu kami melihat bahwa khususnya saya pribadi pun melihat bahwa ada peluang di sana. Ada peluang yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang bergerak di dalam naungan kepengurusan KNPI maupun jajaran ke bawahnya pun dengan pemerintah daerah. Jadi dalam hal ini saya mengambil sebuah contoh. Kabupaten Toli-Toli misalkan. Kabupaten Toli-Toli itu penuh dan memiliki banyak tempat-tempat lokasi wisata. Nah, pemuda hari ini jika bisa mengambil peran untuk berinovasi di bidang teknologi, mengiklankan pariwisata yang ada di Kabupaten Toli-Toli, itu mungkin bisa melakukan kolaborasi bersama dengan teman-teman pemuda yang bernaung di KNPI maupun pemerintah daerah. Karena kami melihat bahwa hari ini ada banyak peluang yang bisa diambil sebenarnya, yang bisa diambil oleh pemuda untuk mengembangkan daerahnya masing-masing. Olehnya makanya perlu sebenarnya kalau saya melihat hari ini ketertarikan pemuda itu tidak boleh hanya sebatas nongkrong di warkop saja dan menyelesaikan hahaha dan bermain game. Nah, ini yang harus dilihat bahwa ada peluang di sana untuk bisa berkolaborasi. Karena memang saat ini zamannya berkolaborasi, bukan lagi kita terpecah-pecah. Itu yang nilai penting menurut saya. Mungkin cukup itu dulu untuk sementara. Baik, kembali kami sampaikan di 0852 4248 6001. Baik, saya masih menantikan hubungan dengan anggota DPRD Toli-Toli Pak Mubarak yang tentunya diharapkan juga bisa memberikan masukan dan saran serta pengalaman beliau sebagai salah satu tokoh pemuda yang saat ini duduk di legislatif. Ya, bagaimana juga upayanya untuk terus membangkitkan dan menumbuhkan semangat di kalangan pemuda kita. Baik, sebelum kita lanjutkan dialog kita dengarkan dulu yang berikut ini. RRI Radio Tangga Bencana. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Baik, pendengar di manapun Anda berada, masih bersama RRI Toli-Toli, Radio Tangga Bencana COVID-19, dan kembali kami sampaikan nomor interaktif yang bisa Anda hubungi di 0852 4248 6001. Baik, saya kembali ke Pak Tonang. Pak Tonang, di peringatan Hari Sumpah Pemuda, Pemuda Bersatu, Bangkit dan Tumbuh Menjawab Tantangan Zaman. Seperti disampaikan oleh tokoh pemuda Bung Suratmanto tadi, bahwa memang pemuda saat ini memiliki berbagai potensi. Tapi tentunya potensi yang ada juga harus diwadahi agar tersalurkan secara positif
untuk pembangunan utamanya daerah mereka masing-masing. Nah, untuk Kabupaten Buol sendiri bagaimana kolaborasi yang coba dibangun antara pemerintah daerah dengan para pemuda di Kabupaten Buol untuk terus mengembangkan potensi yang mereka miliki dalam rangka menjawab berbagai tantangan yang semakin kompleks akhir-akhir ini, Pak Tonang? Ya, baik. Terima kasih Pak Don, terima kasih Pak Suramanto, ya, Ibu Dinda saya, Ya. Ketua KNPI Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, terkait dengan pembinaan kepemudaan untuk di Kabupaten Buol itu sendiri, nah kita secara kelembagaan tentunya kita membina yang namanya KNPI. Di KNPI itu di situ ada seluruh organisasi kepemudaan yang ada di dalamnya. Nah, terkait dengan kolaborasi yang selama ini misalnya seperti yang disebutkan oleh Suramanto, kebetulan saya juga di Dinas Pariwisata Kabupaten Buol, maka satu yang kemudian kami kembangkan adalah pembentukan kelompok-kelompok sadar wisata yang ada di beberapa tempat desa wisata kami atau destinasi wisata yang ada di Kabupaten Buol. Ini kami kolaborasikan dengan teman-teman pemuda-pemuda desa untuk kemudian baik secara kelembagaan maupun secara legal standing mereka bahwa undang-undang kepemudaan cukup jelas bahwa pemuda itu harus diberdayakan, pemuda itu harus kemudian dilibatkan dalam semua sektor pembangunan termasuk pembangunan kepemudaan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan di daerah. Nah, kemudian yang kedua terkait undang-undang kepariwisataan juga sama untuk memberikan pemberdayaan kepada pemuda. Nah, termasuk program-program dari kementerian bahkan sampai turun ke kabupaten itu ada namanya program kewirausahaan pemuda. Nah, ini barangkali yang perlu mungkin itulah tadi yang saya sampaikan, ketika misalnya karena kita di pemerintahan ini kita kan bekerja berdasarkan norma aturan yang berlaku. Kemudian yang kedua, kita bekerja bukan tiba masa tiba akal. Artinya ketika ada kelompok pemuda atau kelompok apapun yang kemudian ingin membuat kegiatan kadang-kadang tidak terencana dengan baik. Karena apa? Kenapa tidak terencana? Nah, bisa jadi karena ketika secara legal standing teman-teman di KNPI misalnya sebutlah melaksanakan kongres baik tingkat nasional maupun ke tingkat daerah, itu kan sebelum pemilihan ketua umum itu ada namanya penyusunan atau pembahasan program kerja. Nah, program kerja ini yang kemudian tidak terkawalkan. Nah, kenapa tidak terkawalkan dengan baik? Nah, itu karena ada beberapa hal yang kemudian bisa jadi karena komunikasi antara pemerintah, baik pusat, daerah maupun ke tingkat yang paling bawah itu tidak connect. Nah, pertama. Yang kedua, begitu program-program yang disusun, ini kan kemudian kita di pemerintahan itu ada mekanisme yang kemudian dari awal misalnya ada namanya musrenbang desa, kemudian musrenbang kecamatan, kabupaten sampai ke dengan musrenbang nasional. Nah, yang sering terjadi sama adik-adik kita pemuda ini, ketika mereka kumpul nongkrong bersama-sama, tiba-tiba ada ide, sebenarnya ide dan gagasan mereka luar biasa, membuat sebuah kegiatan, apa saja itu. Kemudian minta proposal ke pemerintah daerah atau kemudian ke dinas terkait. Nah, kami pun tidak bisa berbuat apa-apa karena kita ini sekarang di pemerintahan itu bekerja berdasarkan yang namanya perencanaan. Kalau kemudian kegiatan itu tidak masuk dalam program kegiatan, maka tidak bisa kami memberikan pembiayaan. Nah, padahal ide dan gagasan, program-program kerja, kegiatan dari teman-teman anak-anak muda kita sangat luar biasa. Tetapi ini mungkin bisa jadi ada miskomunikasi terkait dengan ini. Maka oleh karena itu mudah-mudahan dengan momentum kepemudaan Hari Sumpah Pemuda kita hari ini, cobalah seperti ada Adinda Suramanto, kemudian Adinda Widya ini, coba kemudian potensi anak muda Sulawesi Tengah seperti disebutkan tadi bonus demografi luar biasa. Anak-anak muda Sulawesi Tengah luar biasa ketika kemudian mereka diberikan kesempatan untuk bisa berbuat untuk kepentingan daerah kita Sulawesi Tengah. Apalagi kita bertarget itu kita misalnya bidang olahraga, ya tentunya pemuda yang banyak bicara di sana. Bagaimana kita mensukseskan program yang Pak Gubernur kita, Sulteng Emas. Nah, ini kemudian harus menjadi tantangan buat kita semua. Bagaimana mengimplementasikan program kegiatan yang kemudian bisa dihadirkan oleh teman-teman pemuda di Sulawesi Tengah. Gitu Pak Don. Ya,
Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Tonang dalam rangka bagaimana juga merespon dan terus membangkitkan semangat bagi para pemuda-pemudi yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu pemuda yang terus bersatu, terus bangkit dan terus tumbuh dalam menjawab tantangan zaman. Kembali kami sampaikan di 0852 4248 6001. Saya kembali ke Mbak Widya Ponulele selaku Ketua DPD KNPI. Ya, Pak Tonang sempat menyinggung bahwa memang pemuda ini merupakan wadahnya orang-orang yang kreatif, orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran yang cemerlang ke depan. Tapi untuk masuk ke program-program pemerintahan tadi juga sempat disinggung Pak Tonang bahwa memang harus terencana. Nah, selaku Ketua KNPI sendiri, bagaimana Mbak Widya nantinya ke depan bisa mengarahkan bahwa diharapkan pemuda-pemuda kita juga dalam merancangkan berbagai program diharapkan tidak tiba saat tiba akal, tapi ada kolaborasi sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah daerah, apalagi tadi sempat disinggung Pak Gubernur kita ini memiliki program Sulawesi Tengah Emas. Ini tentunya juga harus dirancang dengan baik sejak saat ini. Silakan Mbak Widya. Ya, terima kasih Pak. Kebetulan juga saya ASN yang bergerak di bidang perencanaan pembangunan daerah. Maka saya sangat memahami apa yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi bahwa ya setiap tahun di awal tahun memang biasanya tahun berjalan itu sudah dibahas 1 tahun sebelumnya terkait dengan proporsional penganggaran dan lain sebagainya. Yang saya syukuri adalah bahwa memang saat ini pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah itu melaksanakan ada berbagai program yang dimasukkan ke dalam RPJMD, berbagai dokumen perencanaan terkait dengan pengembangan kepemudaan. Inilah yang kemudian akhirnya menjadi salah satu penyebab juga kemarin kami dipanggil oleh Kepala Dinas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga untuk membicarakan hal tersebut. Nah, memang kami diundang kemarin dalam rangka untuk menyesuaikan program-program yang akan dilakukan dan memastikan kesiapan partisipasi organ-organ pemuda dalam menyukseskan program-program pemerintah. Nah, memang juga ini yang sedang saya sampaikan kepada teman-teman di daerah, ke ketua-ketua KNPI di kabupaten dan kota, bahwa kenapa sangat penting bagi kita untuk bisa bersinergi dengan pemerintah, karena memang kami berharap sejak awal pemuda itu dilibatkan, mulai dari proses perencanaan terkecil. Dan memang di beberapa daerah seperti Kabupaten Sigi, kemudian di Kabupaten di Kota Palu ada musrenbang inklusif yang memang mengundang teman-teman dari pemuda termasuk untuk membicarakan hal tersebut. Di kami juga kemarin di provinsi kami juga diundang untuk melakukan proses-proses konsultasi publik terkait apa-apa program dan kegiatan yang akan dibutuhkan oleh kami. Nah, ini yang saya sampaikan kepada teman-teman di daerah, kenapa penting bagi kita untuk bisa menjadi mitra strategis sekaligus membantu kerja-kerja pemerintah, tapi tetap memposisikan diri sebagai mitra kritis pemerintah. Karena memang termasuk ke dalam proses karya tidak terjadi miskomunikasi. Biasanya kan teman-teman pemuda ini bekerja dengan sangat reaktif gitu Kak. Pada saat ada keinginan yang mungkin belum dapat diakomodir oleh pemerintah karena missing di proses perencanaan tadi, maka dianggap pemerintah tidak memiliki keberpihakan. Maka dari awal kami juga meminta bahwa harus ada program yang melibatkan kami, dan kami juga bisa aktif di dalam, agar tidak ada miskomunikasi seperti hal yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, Kak. Seperti itu. Iya, tapi Mbak Widya, mungkin untuk tahun 2022 sendiri, apa yang sudah menjadi rancangan dari DPD KNPI Sulawesi Tengah dalam rangka bagaimana menjawab tantangan bahwa pemuda harus terus bersatu, terus bangkit, dan terus tumbuh. Apalagi seperti disampaikan bahwa saat ini kita juga menyongsong generasi emas. Nah, ini tentunya DPD KNP juga memiliki peran yang sangat penting bagaimana bonus demografi yang saat ini akan dihadapi oleh bangsa Indonesia. Nantinya para pemuda juga memiliki arah yang baik sejalan dengan apa yang diharapkan oleh bangsa dan negara ini. Ya, kalau dari kami di pemerintah di DPD KNPI provinsi, kami melakukan 2. Ada program yang kami sampaikan untuk dilakukan oleh kabupaten dan kota. Misalnya
kami meminta program menyukseskan program petani milenial yang sedang saya pilot project-kan di Kabupaten Parigi Motong. Saya meminta kepada teman-teman Parigi Motong untuk mengumpulkan teman-teman petani muda untuk dilakukan pembinaan. Kemudian tugas kami adalah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang kira-kira dapat membantu mereka untuk menyiapkan persiapan dari hulu hingga hilir. Kami berpartisipasi di mana kami bisa masuk. Insya Allah 2022 rencananya kami action di situ. Kemudian kalau saya sih sekarang untuk provinsi, saya lagi fokus untuk membuka kerjasama dengan organ-organ lain. Misalnya membangun, kemarin saya sempat bercerita dengan Ketua Kadin Provinsi untuk membangun ekonomi kepemudaan maksudnya gitu kan. Karena memang kami ingin bahwa KNPI dulu dan KNPI saat ini mungkin ada beberapa hal yang sedikit berbeda Kak, karena memang ranah juangnya sudah tidak sama lagi. Kita juga tidak bisa menutup mata bahwa ekonomi kepemudaan harus ditingkatkan. Kemudian kesejahteraan para petani-petani muda juga harus mulai dipikirkan gitu Kak. Dan karena memang kami menganggap bahwa pemuda itu harus bisa membiayai dirinya sendiri, mereka harus mandiri gitu Kak, agar tidak menjadi beban. Inilah yang saya maksud bahwa kenapa dengan begitu besarnya tantangan yang ada saat ini dengan bonus demografi yang ada, ya memang tantangannya bahwa yang disiapkan selain konsep-konsep pergerakan yang harus lebih dinamis dan siap menjadi gelombang bukan jadi gelembung, tapi kita juga harus berpikir lebih luas lagi, termasuk menyiapkan pemuda agar menjadi insan yang mandiri secara ekonomi. Oke. Baik, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan program dialog kami dan juga untuk Anda yang menonton program dialog kami di pagi hari ini di momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda dengan topik yang kami angkat, Pemuda Bersatu, Bangkit Tumbuh, Menjawab Tantangan Zaman. Baik, sebelum kami lanjutkan berbincang dengan beberapa narasumber, kembali kita dengarkan dulu yang berikut ini. Saya Hasanuddin Yusuf, pelajar SMA Negeri 3 Toli-Toli. Setiap tanggal 28 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Sumpah Pemuda, memberikan kesan kepada kita semua, generasi muda yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Toli-Toli. Mari kita tanamkan rasa tumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Rasa sebagai satu bangsa Indonesia, dan mengakui bahasa sebagai bahasa pemersatu bangsa, bahasa Indonesia. Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam. Aku genteng mas. Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok. Buat kamu semua, kamu semua datang ke Papua. Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Baik, pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami RRI Toli-Toli, Radio Tangga Bencana COVID-19 di Dialog Lintas Pagi dengan topik Pemuda Bersatu, Bangkit Tumbuh, Menjawab Tantangan Zaman, dan kembali kami sampaikan di 0852 4248 6001. Apa yang bisa menjadi catatan dan masukan Anda di momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-93 tahun di tahun 2021 ini. Baik, sambil menantikan atensi Anda di line interaktif yang kami buka, saya kembali ke Bung Suramanto Sukirman selaku tokoh pemuda. Baik, Bung Suramanto,
selaku tokoh pemuda ya, bahwa kita ketahui saat ini dengan berbagai kemudahan utamanya gadget ya, ini kan juga menjadi salah satu tantangan yang perlu disikapi oleh para pemuda kita saat ini karena sifat individualis ini juga menjadi tantangan dan ancaman yang bisa memecah belah persatuan, apalagi juga mohon maaf ya, saat ini tensi ketersinggungan ini saya lihat di kalangan pemuda cepat sekali karena sedikit ada masalah biasanya langsung tawuran. Nah, selaku tokoh pemuda sendiri, seharusnya apa yang bisa menjadi catatan terkait hal-hal ini? Karena tentunya semangat persatuan yang digelorakan oleh para pemuda-pemuda kita dahulu adalah semangat persatuan tanpa melihat latar belakang agama, etnis, dan lain sebagainya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Sardono. Jadi catatan kecil sebenarnya kalau untuk saya melihat hari ini mental kita sebagai pemuda harus memiliki kesadaran. Ini yang menjadi persoalan sebenarnya untuk saat ini karena masih banyak yang menganggap bahwa memiliki kelebihan di satu bidang itu kadang-kala membuat pemuda itu agak sedikit egois. Makanya tadi saya sampaikan dari awal harus ada kolaborasi. Pemuda hari ini harus memiliki kesadaran persatuan untuk menyatukan berbagai potensi keilmuan. Nah, dari potensi-potensi keilmuan ini jika dikolaborasikan baik dengan teman-teman yang berada di KNPI maupun pemerintah daerah, ini menjadi menjadi satu kesatuan yang kalau buat saya kita bisa mendapatkan manfaat. Nah, saya perhatikan hari ini gerak para pemuda beberapa banyak yang bermain bahkan di dunia YouTube. Di dunia YouTube ada yang bahkan beberapa melakukan membuat video kreator pun membahas tentang isu-isu kekinian. Nah, karena saya juga salah satunya bermain di bidang itu, membuat salah satu kanal YouTube, sehingga pemuda-pemuda saat ini sebenarnya terlalu kadaluarsa menurut saya kalau masih terjadi perpecahan. Sangat kadaluarsa karena kita sudah terlalu lama membahas tentang persatuan, sehingga ini yang menjadi persoalan sebenarnya di tengah bonus demografi. Perbedaan-perbedaan yang cukup beragam ini perlu untuk kembali dalam tanda kutip disadari sebagai suatu hal yang seharusnya menyatukan. Bukan perbedaan-perbedaan ini yang justru memecah belah. Mungkin kalau saya dari cukup seperti itu. Ini terkait kesadaran menyatukan potensi kolaborasi dari setiap bidang-bidang keilmuan. Apalagi hari ini kan terakhir di Universitas Tadulako melaksanakan wisuda yang jumlahnya itu ada 5.000 lebih. 5.000 lebih wisudawan ini ke depan akan kemana? Nah, tantangan zaman kita ini yang terus bergerak perlu untuk mengambil potensi-potensi yang ada. Makanya pemuda-pemuda hari ini tidak boleh perpecahan itu kita sampingkan dulu. Perpecahan itu disampingkan untuk mari kita bisa berkonsensus bersama untuk bergerak bersama. Karena yang menjadi persoalan hari ini ketika terjadi perpecahan, kita tidak memikirkan lagi tujuan bersama kita, tetapi bagaimana menyelesaikan permasalahan perpecahan itu. Itu yang menjadi, yang menurut saya terlalu habis energi untuk kita berbicara tentang perpecahan, sementara zaman terus bergerak dan kita dipaksa untuk harus mampu berinovasi di tengah tantangan zaman. Mungkin seperti itu. Ya, oke. Baik, saya ke Pak Tonang. Pak Tonang, walaupun seperti disampaikan oleh Suramanto bahwa berbicara terkait persatuan dan kesatuan ini adalah harga mati yang tidak perlu lagi terus didengung-dengungkan. Tapi ini menjadi satu catatan yang sangat penting dengan realita yang ada di tengah masyarakat. Nah, selaku Dinas Pemuda dan Olahraga, selain program-program yang sifatnya fisik tadi, apakah juga program-program terkait bagaimana tetap menjaga semangat persatuan dan kesatuan di tengah pemuda ini juga menjadi salah satu program yang terus digencarkan oleh Dinas Pemuda, utamanya di Kabupaten Buol, Pak Tonang? Iya, betul itu Pak Dod. Jadi yang harus kita lakukan hari ini adalah literasi tentang kesadaran persatuan dan kesatuan. Benar yang disampaikan oleh Arinda saya bahwa zamannya sekarang sudah berubah. Tetapi seperti yang saya sudah sampaikan tadi, kadang-kadang kita ini dengan semangat
reformasi, semangat demokratisasi, kadang-kadang ini kebablasan. Tapi kalau kemudian seperti yang disampaikan oleh Adinda Surahmanto tadi, bahwa mesti ada konsensus bagaimana persatuan yang telah dikonsensuskan oleh founding father kita pada tahun 1908 sampai lahirnya Sumpah Pemuda, mesti ini harus menjadikan cerminan buat kita, baik secara personal maupun secara organisatoris. Jadi ketika kita berbicarakan tentang legal standing keorganisasian, maka hilangkan semua kepentingan individu, hilangkan semua kepentingan kelompok. Yang kita kedepankan adalah kepentingan organisasi. Karena di organisasi itulah kita akan kemudian bersatu, menyatukan persepsi, menyatukan ide gagasan yang kemudian kita telontorkan dalam bentuk program dan kegiatan. Nah, maka kemudian tugas kita selanjutnya adalah mengkomunikasikan dengan siapa, termasuk dengan lembaga legislatif, teman-teman di DPR, ya, kemudian begitu juga dengan eksekutif. Tapi yakin dan percaya, kami dari dinas akanlah selaku wakil dari eksekutif, maka yakin dan percaya ketika semua program-program yang disampaikan atau disarankan atau kemudian program-program yang berasal dari KNPI, katakanlah organisasi kepemudaan lainnya, itu kemudian tidak kami menutup mata untuk itu. Yang penting sesuai dengan perencanaan yang baik, nah, kemudian tentunya berdasarkan kesepakatan bersama. Tapi kalau kemudian seperti yang disampaikan oleh Adinda Widya, nah ketika kemudian tidak terakomodir apa yang disampaikan oleh pemuda, mereka bilang kami pemerintah daerah tidak punya kepedulian. Padahal bukan di situ poinnya. Poinnya adalah itu tadi, kita harus kemudian memahami tugas dan fungsi kami di pemerintahan untuk kemudian bagaimana program-program yang teman-teman sampaikan itu betul-betul terencana dengan baik. Nah, pertanyaannya itu tadi, bagaimana terencana dengan baik kalau kemudian cuma kita habis berkemelut terkait dengan persoalan organisasi. Maka paling tidak untuk mengakhiri dialog kita pada sosial pagi hari ini, paling tidak ada 4 aspek yang kemudian menjadi perhatian terkait dengan bagaimana pemuda kita hari ini, besok, dan selamanya agar supaya kemudian bisa berdaya. Yang pertama adalah tentunya terkait dengan penganggaran. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan sarana dan prasarana pendukung bagi kegiatan kepemudaan. Yang ketiga, bahkan mungkin bisa jadi menjadi poin yang pertama terkait dengan penguatan sumber daya manusia kepemudaan itu sendiri. Nah, ini bicara akan panjang lebar, apakah itu secara personal, pengembangan SDM ataupun termasuk pengembangan kewirausahaannya. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan tata kelola organisasi. Nah, saya yakin dan percaya keempat poin ini kalau kemudian sama-sama kita kolaborasikan bersama, 3 komponen eksekutif, legislatif, dan komponen pemuda itu sendiri, maka yakin dan percaya apapun yang kemudian menjadi ide gagasan dari pemuda, insya Allah akan bisa kita laksanakan. Nah, seperti itu mungkin. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Widya Pondulele selaku Ketua DPD KNPI Sulawesi Tengah. Ya, tadi Bung Suratmanto dan juga Pak Tonang sudah memberikan berbagai hal termasuk masukan. Nah, selaku Ketua DPD KNPI ini masih tetap kita menyoroti bahwa kita akan menghadapi bonus demografi. Salah satu yang bisa menjadi pemerat persatuan bagi kalangan pemuda jika mereka tentunya memiliki pekerjaan. Kalau mereka tidak memiliki pekerjaan, pasti mereka akan cepat tersulut dengan hal-hal yang sifatnya negatif. Nah, apa yang bisa menjadi catatan dari Mbak Widya Pondulele di momentum Hari Sumpah Pemuda tahun 2021 ini untuk menyongsong bonus demografi, sehingga para pemuda kita dengan berbagai talenta yang mereka miliki bisa tersalurkan dan bisa tentunya juga menghidupkan mereka. Silakan. Ya, terima kasih Kak. Inilah yang saya sampaikan tadi, kenapa kami penting untuk melakukan kolaborasi dengan berbagai kelompok Kak. Karena harapannya memang membuka mata para pemuda bahwa saat ini memang ada begitu banyak industri kreatif yang memanfaatkan teknologi informasi yang tidak bisa lagi kita hindari gitu Kak. Karena memang, dan inilah kenapa kami akhirnya berpikiran bahwa KNPI harus hadir untuk ikut memajukan ekonomi kepemudaan. Karena memang kami sadar betul salah satu dari pemuda gitu Kak, karena memang ya
pemuda dengan perut yang lapar mungkin akan mengarahkan potensinya ke tempat yang berbeda. Nah, Iya. kenapa saya juga sangat salut sebenarnya dengan teman-teman di Toli-Toli, karena sayangnya saya belum sempat ketemu dengan Bung Surahmanto Sukirman. Kemarin saya waktu main ke Toli-Toli, saya kaget ternyata ada satu podcast di Toli-Toli yang sempat saya ikut, dan saya melihat bahwa memang teman-teman Toli-Toli termasuk sangat aware dengan memanfaatkan potensi-potensi teknologi informasi gitu. Nah, inilah yang memang tujuan kami adalah kami sadar betul mungkin kami harus banyak, bukan mungkin ya, kami harus banyak berkomunikasi bukan hanya dengan teman-teman OKP, tapi dengan teman-teman komunitas lainnya. Karena memang mungkin ada begitu banyak pemuda yang tidak masuk ke dalam OKP-OKP seperti HMI, PMII, dan lain-lain. Tapi punya potensi yang besar dan kami juga punya tanggung jawab untuk bisa mengembangkan potensi tersebut. Nah, makanya memang kita harus berkolaborasi, utamanya untuk mengembangkan ekonomi kepemudaan ini, Kak, agar memang mereka benar-benar bisa tercukupi kebutuhannya untuk bisa kemudian berpikir soal saya harus berbuat apa untuk mengembangkan daerah. Karena yakin saja Kak, kalau mereka belum mandiri secara ekonomi, maka orientasi berpikirnya akan diarahkan ke tempat yang tidak cukup positif untuk mengembangkan daerah. Oke, baik. Mungkin yang terakhir ke Bung Surahmanto Sukirman selaku tokoh pemuda. Di akhir dialog kita yang sudah membahas panjang lebar terkait bagaimana pemuda bersatu, bangkit, dan tumbuh menjawab tantangan zaman. Apa yang bisa menjadi closing statement dari Bung Surahmanto? Mungkin mewakili pemuda-pemuda lainnya untuk memaknai semangat Sumpah Pemuda. Semangat persatuan tetap menjadi hal yang tidak bisa diganti dengan apapun juga, tapi tentunya dengan tantangan zaman yang saat ini terus berubah, terus bertambah. Apa yang bisa menjadi catatan dari Bung Surahmanto di akhir dialog kita ini? Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menutup untuk dialog pada pagi ini, sebenarnya ada persoalan yang utama yang hari ini kita hadapi, yaitu adalah arus teknologi komunikasi yang cukup pesat. Ini cukup menjadi persoalan, menjadi tantangan maupun kesempatan sebenarnya, sehingga penting rasanya untuk memahami perbedaan-perbedaan yang ada. Kecakapan berdemokrasi kita dalam bernegara sebagai pemuda itu seharusnya bisa untuk dikelirkan kecakapan berdemokrasi agar supaya persatuan dan kesatuan bisa lahir, sehingga kesadaran penyatuan terhadap pemuda-pemuda yang memiliki berbagai potensi itu mampu untuk disalurkan untuk bersama-sama berkolaborasi baik pemerintah daerah maupun teman-teman yang berada di naungan KNPI. Dan mungkin terakhir bagi saya, idealisme dari seorang pemuda itu adalah sesuatu yang mahal, yang patut untuk dijaga, sehingga hal-hal ideal dan berkolaborasi bersama dengan pemerintah yang berwenang maupun dengan organisasi-organisasi kepemudaan itu patut untuk dilakukan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik. Terima kasih untuk Surahmanto Sukirman, tokoh pemuda yang sudah bersuara berdialog bersama kami di pagi hari ini. Untuk Mbak Widya Ponulele, selamat pagi ya. Terima kasih untuk waktunya sudah meluangkan berbincang, berdialog bersama kami, dan juga Pak Tonang Malongi, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Bol. Dengan harapan apa yang kita perbincangkan menjadi poin-poin yang penting untuk menjawab tantangan zaman bagi generasi muda kita saat ini. Karena siklus kehidupan selalu berputar, di mana generasi saat ini akan digantikan oleh generasi yang akan datang. Baik, terima kasih untuk Anda semua pendengar yang sudah mendengarkan dan juga menonton program dialog kami. Ya, Pak Tonang, masih mungkin ada waktu? Oke, baik. Pak, saya mau pamit. Oke, baik. Terima kasih Pak Tonang. Terima kasih Selamat untuk Hari Sumpah Pemuda ya, semangat semua. Oke, baik. Salam sehat. Salam sehat. Oke. Tindak Baik. Ketua Widya, sampai ketemu ya. Oke. Terima kasih Bapak, insya Allah Assalamualaikum. terakhir. Baik, ya, baik. Terima kasih untuk semua narasumber yang sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini, dan akhirnya saya Sardono mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk Anda semua dan tetap semangat persatuan dalam Sumpah Pemuda.